ayat 42. Di sini Allah menyebutkan yaqulu ta'ala mukhatiban rasulahu Muhammadan. Allah mengajak bicara kepada Rasul Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami ayat berikutnya saja di sini. Di sini Allah mewafatkan yatawaffa. Yatawaffa itu asal usul kata dalam bahasa kita itu wafat. Wafat itu dari kata wafa sebetulnya. Wafa itu dalam beberapa hal menyempurnakan. Arti katanya itu menyempurnakan. Jadi orang yang wafat itu sebetulnya sempurna dalam arti nyawanya tidak kembali gitu kan. Disempurnakan oleh Allah. Allah lah yang mewafatkan diri jiwa itu dalam pengertian wafat itu ada dua macam, ada wafatul kubro dan wafatul sugro. Wafat besar yaitu mati yang pada saat itu ruh tidak kembali lagi dan tidak akan kembali lagi sampai nanti hari kiamah dikembalikannya itu. Tapi selama belum hari kiamah tidak akan kembali. Itu dalam ajaran Islam tidak mengenal reinkarnasi. Jadi tidak akan kembali lagi. Sehingga apa yang suka marah kayangan, yang suka nakut-nakuti hantu-hantu itu bukan orang yang wafat. Itu adalah penumpang gelap saja itu. Jin-jin itu kan yang suka mengganggu. Nah, orang yang sudah meninggalnya tidak mungkin kembali karena di sini kata-katanya itu ya tawafa itu sempurna aja sudah selesai kan. Nah, baru akan dikembalikan nanti pada saat hari kiamah gitu kan. Atau hari berbangkit. Nah, kemudian wafat yang kedua disebut wafatul sugro. Wafat sugro itu yaitu tidur. Indal manam pada saat kita tidur. Kan pada saat tidur kita juga tidak sadar rohnya ada di mana. Itu istilah di dalam ayat ini itu Allahu payumsikul lati qadu. Allah yang menggenggam, yang memegang nyawa-nyawa kita juga itu, pada saat tidur itu. Hanya kalau orang yang tidur itu dikembalikan lagi rohnya itu dengan cara bangun. Tetapi bisa jadi juga tidak dikembalikan, artinya langsung wafat juga itu kan atau meninggal. Itu roh yang tidak Allah kembalikan. Dan kemungkinan itu bisa terjadi saja pada kita juga kan. Karena di sini Allah lah yang berkehendak dikembalikan ataupun tidak. Jadi kematian itu atau wafat itu ada sugro dan ada kubro. Kalau yang kubro itu yang kita wafat dan tidak kembali. Sedangkan kalau sugro itu tidur. Disebut sugro. Nah di sini ayat ini fihi dilalatun ala anha tajtami'u fil mala'il a'la. Nah, orang-orang yang meninggal itu memang ruhnya itu akan dikumpulkan di tempat yang tinggi. Dalam surat Al-Mutaffifin kan sebutkan di situ. Ada illiyin, ada sijin. Nah, illiyin itu adalah untuk innal fujjara fi illiyin. Orang-orang yang baik itu, orang-orang yang baik artinya orang-orang yang beriman, rohnya itu nanti saat meninggal dunia akan diangkat di illiyin. Di mana illiyin itu gaib, tidak tahu. Tetapi dari kata-kata illin, ali dari ali itu artinya tempat tinggi itu kan. Sehingga roh orang-orang yang meninggal itu, yang orang-orang beriman yang baik ada di illiyin, tempatnya lebih terhormat. Tapi kalau al-fujjar, orang-orang yang durhaka itu kepada Allah itu lafi sijin. Sijin itu nanti ada yang mengatakan di bawah bumi, di bawah ya, tidak tempatnya tidak tinggi. Itu tempat berkumpulnya roh-roh orang yang meninggal yang tidak beriman kepada Allah. Di dalam Sahih Bukhari Muslim sebutkan begini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudhu bidakhilihi izarihi." Apabila seseorang di antara kalian itu bermaksud mau tidur, falyanfudhu, maka hendaklah itu diusap tempat tidurnya bidakhilihi izarihi dengan bagian dalam sarungnya atau selimutnya. Karena tidak tahu ada apa di tempat tidurnya itu. Gitu.
Jadi pada saat mau tidur itu dibersih-bersih dulu maksudnya. Karena bisa saja di tempat tidur itu ada orang yang bermain, katakanlah tukang tenung, tukang nujum kan suka nyimpen barang-barang aneh-aneh itu di tempat tidur. Bisa saja karena kerjaan iblis atau setan itu menaruh benda-benda untuk lebih jauhnya ke sana kan. Tapi dekatnya itu ya supaya nyaman saja kalau kita tidur kan, tidak ada kotoran. Jadi dibersihkan. Itu petunjuk Nabi. Kemudian sumayakul. Kemudian berikutnya berdoalah. Bismika Rabbi wada'tu janbi. Dengan atas namamu Tuhanku, aku meletakkan tubuhku ini. Wabika arfa'uhu. Dan denganmu aku mengangkat jiwaku ini. In amsakta nafsi parhamma. Kalaulah engkau menahan diriku ini, artinya tidak dikembalikan lagi rohnya setelah tidur, dengan kata lain dia itu dicabut nyawanya, parhamma, ya Allah, semoga engkau memberikan rahmat kepada diriku itu. In arsaltaha, tetapi apabila engkau melepaskannya kembali, artinya saya bisa hidup lagi seperti biasa, fahfadha, semoga engkau juga memeliharanya. Bima tahfadhu bi ibadikas solihin. Sebagaimana engkau memelihara terhadap hamba-hambamu yang soleh. Artinya kembalikan saya dalam keadaan sebagai hamba-hambamu yang soleh yang mengindahkan seluruh perintahmu dan menjauhi seluruh laranganmu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada seseorang yang mau tidur. Ya biasa kita membaca doa Bismikallahumma ahya bismika amut kan gitu. Oh, bacaan yang lain, surat-surat yang lain banyak. Ini hanya salah satu. Nanti ada hadis-hadis yang lain, baca Falak bin Nas, baca Kulhu, baca surat apa? Kursi misalnya. Ayat kursi gitu, dan sebagainya itu. Hadis-hadis itu banyak terkait dengan tidur. Tapi intinya supaya sadar bahwa saat itu kita mau mati sugro. Bisa saja diteruskan jadi mati kubro. Nah, supaya kematian itu baik bagi kita, maka mohonkan dulu kepada Allah supaya dituruni rahmat kalaupun harus mati terus. Kemudian di sini Ibnu Abbas memberikan penjelasan, yumsiku anfusal amwat wa yursilu anfusal ahya wala yaghlit. Allah itu memang menahan orang-orang yang harus mati dan juga akan melepaskan lagi orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk mati, yang harus hidup lagi. Dan wala yaghlit, dan Allah tidak pernah keliru gitu kan. Ya, jadi jangan khawatir kalau kita belum ditakdirkan mati, kalaupun tidur terlalu nyenyak tetap bisa bangun lagi. Atau sebaliknya, tidurnya gelisah, tidak bisa tidur-tidur, giliran mati ya mati juga. Artinya dalam hal ini tidak mungkin keliru Allah, mana orang yang pada saat tidurnya terus harus mati dan juga bisa hidup lagi. Tidak pernah terjadi perkeliruan. Kemudian ada ayat berikutnya, apakah mereka orang-orang itu, orang-orang musyrikin, menjadikan selain daripada Allah sebagai syafi, syufa'a itu jamak dari syafi'un, syafi, shin, fa, ya, ain. Artinya pemberi syafaat, pemberi pertolongan. Jamaknya syufa'a, syufa'a'u. Gitu. Nah, orang-orang musyrikin itu menjadikan selain Allah sebagai pemberi pertolongan. Tetapi kata Allah, bagaimana bisa mereka itu memberikan pertolongan? Toh mereka itu tidak memiliki apapun. Dan yang jelas tidak berakal. Kan? Gimana bisa memberi pertolongan? Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin saat itu yang menjadikan patung-patung itu sebagai perantara mereka dengan Allah. Tetapi boro-boro memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri tidak bisa. Nah, itu Allah selalu mengingatkan, berpikirlah, berpikirlah. Gimana sih? Nah, diingatkan dengan cara mereka itu tidak berakal kok mau minta dijadikan sebagai pemberi pertolongan. Nah, di sini Allah menegaskan milik Allah lah syafaat itu. Allah tidak hanya pemilik syafaat tetapi juga milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Dan kalian semua nanti akan dikembalikan kepada Allah.
Dan diceritakan di sini terhadap orang-orang yang tidak menyembah Allah itu, apabila wa idza dzukirallahu wahdahu ishmazzat. Apabila nama Allah disebut, ishmazzat, langsung merahnya muka atau kesal gitu kan. Tidak suka nama-nama Allah disebutkan itu. Siapa? Qulubul ladzina la yu'minun. Hati orang-orang yang tidak beriman terhadap akhir. Nah, ini cerita Al-Qur'an 14 abad yang lalu, tetapi perilaku ini juga terjadi sekarang juga kan. Kan tidak sedikit orang, ya jangankan di kalangan orang-orang non-muslim ya, di kalangan orang Islam juga itu yang tidak begitu mantap imannya, kan suka bawa, ada istilah jangan bawa-bawa agama, ini urusan dunia lah gitu. Nah, itu seperti tidak suka kalau Allah itu dibawa-bawa di situ dalam urusan-urusan keduniaan. Tetapi jangan sampai di musyawarah-musyawarah masjid jangan bawa-bawa Allah gitu kan. Nah, itu terlaluan itu kan. Urusan masjid sampai Allah tidak boleh dibawa-bawa. Nah, kalau urusan partai, urusan bagaimana cara memenangkan pemilu, kadang-kadang tidak mau bawa-bawa Allah. Artinya melakukannya dengan cara curang, kan? Kalau sudah tidak bawa-bawa agama. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Begitu, tidak suka kalau nama Allah disebut itu. Mawa agama, gitu kan biasa. Wa idza dzukral ladina, tapi apabila yang disebut-sebut selain daripada Allah, wah, kemenangan akan diperoleh dan sebagainya. Idahum yastabsyirun. Mendadak mereka menjadi suka, bunga, senang. Ini penjelasan di tafsir Ibnu Katsir seperti itu, sama dengan apa yang tadi saya jelaskan. Tidak saya ulang nih. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dalam surat ayat kursi kan gitu. Siapakah yang memiliki syafaat? Tidak ada yang bisa memiliki syafaat selain dengan izin Allah. Yang memang nanti pemegang syafaat itu, pemilik syafaat sesungguhnya adalah Allah, tetapi ada sejumlah hamba yang Allah berikan semacam otoritas untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu adalah contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu diberi kewenangan, otorisasi untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi dengan catatan dengan izin Allah. Bukan karena Nabi Muhammadnya langsung. Karena di antara kita juga nanti bisa memberikan syafaat-syafaat dengan izin Allah. Nah, ini illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Allah akan mandalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidaklah ada seorang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian penjelasan berikutnya, kata-kata idza dzukirallahu wah, apabila disebutkan nama Allah yang Maha Esa, artinya diucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, ismazzat, langsung kesal saja. Itu wajah orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Karena kalau sudah sebut-sebut nama Allah nanti, nah itu selalu akan ada perhitungan di sisi Allah. Sehingga kita tidak bebas bergerakkan gitu. Jadi tidak boleh melakukan kecurangan, tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma, jangankan norma agama, norma negara, norma kemasyarakatan saja itu diketahui oleh Allah. Nah, kalau sudah bawa-bawa Tuhan jadi tidak bebas gitu kan. Itu kira-kira alasan orang-orang yang tidak senang kalau nama Allah disebut-sebut. Tetapi kalau selain nama Allah yang disebut-sebut, yang bisa membawa keberuntungan sesaat, untuk kepentingan duniawi saja, idahum yastabsyirun. Mereka tiba-tiba menjadi gembira. Kemudian di berikutnya, ayat berikutnya, qulillahumma fatirus samawati. Katakanlah Allahumma, wahai Allah fatirus samawati. Engkau adalah fatirus samawati. Nah, fatir di sini artinya pencipta. Dari kata fatoro, yapturu, fitron, fitrotan. Nah, kata-kata ini fatoro itu memiliki makna beragam. Setidaknya ada 3 di sini. Fatoro itu yang pertama menciptakan, yang kedua nanti fatoro itu ada kaitannya dengan kesucian, fitrah nanti kata dasarnya. Yang berikutnya itu memerah susu, itu juga sama, itu fatoro juga. Nah, dalam
kegiatan kita sehari-hari seperti menyebut Idul Fitri. Nah, patoro di sini artinya kaitannya itu dengan patoro itu tidak makan, berbuka, futur. Futur atau iftar itu sama dengan bahasa Inggrisnya breakfast, buka atau membuka puasa itu. Break itu kan membelah, fast itu puasa itu. Artinya makan pagi itu kan seolah-olah malam itu kita puasa. Begitu sarapan puasanya itu dibatalkan, maka disebut breakfast. Nah, di dalam bahasa Al-Quran itu disebut futur atau fitri atau iftar. Jadi yang pertama itu maka kaitannya dengan pengertian ini adalah berbuka. Maka Idul Fitri disebut Idul Fitri itu hari raya berbuka, tidak puasa lagi sejak saat itu. Nah, kemudian arti yang kedua itu adalah fitrah. Fitrah itu suci. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini, fatir itu. Fatir itu yang maha menciptakan, artinya fatoro itu yang menciptakan. Nah, nanti kata dasarnya jadi fitrah artinya asal-usul penciptaan. Asal-usul penciptaan kita itu adalah dalam keadaan suci sebagai hamba Allah. Kan di ayat di surat Ar-Rum, "Faqim wajhaka lid-dini hanifah wa tawwahil lati patron nas 'alaiha." Hadapkanlah wajahmu ke fitrah Allah, itulah fitrah yang telah Allah tentukan. Artinya di sini khalqah, asal-usul kejadian. Maka menjadi fitrah. Artinya kata fitrah dan fitri itu beda artinya, Pak. Tidak sama. Kan kita suka mengatakan di hari yang non fitri ini. Itu kira-kira maksudnya non fitri itu suci kan? Bukan itu. Non fitri itu pada saat kita tidak berbuka. Kalau ingin menyebutkan hari yang suci itu fitrah. Fitroh lah sebetulnya. Jadi selama ini Idul Fitri suka diartikan kembali kepada kesucian itu salah kaprah itu. Tetapi itu yang sudah terkenal kan. Sebetulnya hari raya tidak puasa. Karena sudah puasa selama sebulan. Jadi Id itu hari raya, bukan kembali. Kalau kembali dalam bahasa Arab itu aud. Aud itu kembali. Jadi kalau mau diartikan hari kembali kepada kesucian harusnya disebutnya Audul Fitroh. Kan tidak ada dalam hadis. Yang ada itu Idul Fitri, artinya hari raya berbuka, tidak puasa lagi pada hari itu. Sehingga kalau kita mau mengucapkan selamat Idul Fitri, cukup aja selamat Idul Fitri gitu, Pak. 1 Syawal 1442. Nggak usah selamat hari raya Idul Fitri, itu lebay gitu. Karena Id sendiri artinya ada hari raya. Jadi selamat Idul Fitri saya sudah cukup begitu. Nah, ini tentu bukan suatu penjelasan yang biasa itu ya. Tapi tidak apa-apa, kita tahulah asal usulnya. Karena yang ramai di kalangan masyarakat belum tentu benar itu. Kesalahan yang terus-terus diulang dan disampaikan oleh banyak orang nanti dianggap kebenaran. Padahal belum tentu benar. Ya, contoh yang nyata lah seperti Nabi Isa mati di tiang salib. Kan sekian miliar orang Nasrani mengakui itu. Tapi Al-Quran menyatakan tidak. Tetapi karena udah diucapkan oleh sekian miliar orang, seolah-olah dianggap benar. Nah, dalam hal ini juga bisa begitu. Idul Fitri itu seperti itu. Sama seperti istilah zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu tidak ada dalam hadis. Silakan buka di hadis manapun. Yang ada itu zakatul fitri. Tapi dirubah jadi zakat fitrah karena tadi dari fitri jadi fitroh. Itu padahal dua kata yang berbeda. Zakat fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan karena kita memasuki fase Idul Fitri. Jadi kalau kita meninggal sebelum Idul Fitri tidak wajib zakat. Ini perlu diketahui itu, filosofinya begitu. Jadi zakat fitri itu baru keluarkan saat harus kita melampaui maghrib malam takbiran. Kalau kita meninggalnya tanggal 30 Ramadan misalnya, siapa kira-kira yang mau? Tidak perlu bayar itu, tidak perlu bisa ditarik lagi kalau udah dititipkan ke Pak Huri itu oleh keluarganya. Tidak jadi toh sudah meninggal tuh yang mau nitip zakat fitrinya gitu kan. Boleh itu tidak apa-apa. Kalau paling nanti dimarahi Pak Huri saja itu. Tetapi secara syariat tidak masalah. Tarik lagi aja. Toh udah meninggal sebelum
maghrib. Tetapi kalau melewati maghrib itu wajib keluar. Zakatnya disebut zakat fitri, zakat karena berbuka melampaui maghrib itu. Sehingga kalau bayi lahir pada malam takbir itu wajib dikeluarkan. Tidak wajib. Kalau lahir pada malam takbir tidak wajib zakat fitri. Tapi kalau lahirnya sebelum itu wajib dikeluarkan. Nah itu asal usul istilah fitrah itu beragam. Ada 3 setidaknya. Tetapi jangan dicampur adukan. Antara fitri dan fitrah itu beda. Tetapi kita suka mencampur adukan. Ya itu tadi. Sesuatu yang salah tetapi diulang-ulang akhirnya dianggap kebenaran. Nah, kita sampaikan di sini sesungguhnya tidak sama. Selanjutnya silahkan terserah Bapak Ibu mau kekeh saja zakat fitrah sebagaimana istilah umum yang banyak dipakai atau Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, silahkan. Tetapi saya sudah menyampaikan gitu. Kemudian di sini dalam sebuah hadis sebutkan begini. Hadis yang diterima dari Imam Muslim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ditanya, "Bi ayyi syai'in kana Rasulullah yabtatihu salatahu idza qama minal laili?" Dengan apa Rasulullah memulai salatnya itu, salat malam, jika beliau mendirikan salat malam? Qalat menjawab Siti Aisyah, "Idza kana idza qama minal laili ibtataha salathu." Apabila Rasulullah SAW memulai salat malam itu, beliau dengan mengucapkan doa ini yang seperti ayat di atas. Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi ucapan yang dibaca oleh Nabi sebelum beliau melaksanakan sholat malam tahajud itu yang mirip ayat di atas yaitu kullahumma fatras samawati wal ardi. Ucapkanlah olehmu wahai Nabi Allahumma fatras samawati. Ini bacaan yang biasa diucapkan oleh Nabi dengan diakhiri ihdini, berilah aku hidayah. Tuh Nabi saja masih tetap memohon hidayah. Lima ikhtalafa fihi minal haqqi. Terkait dengan persoalan yang menjadi ikhtilaf dari kebenaran. Bidnika dengan izinmu ya Allah. Inna kata hadis sesungguhnya engkau memberikan hidayah man kepada orang yang sya'u yang engkau kehendaki ila siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini panjang. Mungkin kalau mau dibaca harus ditulis ini. Susah langsung hafal itu. Kemudian kalau di hadis yang lain disebutkan begini. Atau hadis yang ketiga saja, saya potong saja. Langsung yang terakhir dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi SAW, bertanya atau memohon kepada Nabi, pada Nabi itu sebagai mantunya itu kan. Alimni, ajarilah aku wahai Rasul gitu kan. Ma'akulu ida asbahtu wa ida amsaitu. Ucapan yang harus aku ucapkan pada saat pagi ataupun petang. Maka waktu itu Nabi memberikan pelajaran kepada mertuanya itu Abu Bakar. Kul katakanlah olehmu wahai Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah la ilaha illa anta rabba kulli syai'in wa malikihi a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Dan seterusnya, yaitu ayat yang mirip di atas tadi itu. Qulillahumma fatiras samawati. Jadi dari dua hadis ini, bacaan qulil Allahumma fatiras samawati dan seterusnya itu silahkan dibaca pada saat menjelang sholat malam, tahajud misalnya, atau dibaca pada saat pagi dan petang. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau kita suka mendengarkan ada doa maksurat, doa-doa yang diajarkan dari Nabi untuk diucapkan pagi dan petang, memang ada hadisnya, ajaran dari Nabi. Seperti yang diajarkan oleh beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini bisa dipakai sebagai dalil.
Nah, bagaimana bacaannya? Sekali lagi ini panjang, saya juga tidak hafal. Harus ditulis itu. Karena jarang dibaca, jadi tidak hafal itu. Kemudian di ayat berikutnya, walau anna lilladzina dzalamu, dan kalau sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik, apa saja yang mereka miliki di muka bumi ini seluruhnya dan punya seumpamanya lagi, labtadaubi, pasti mereka akan menebus, menjadikan tebusan. Untuk apa? Menebus nanti kesulitan pada hari kiamat. Kalaulah pada saat hari kiamat itu ada siksa turun dari Allah bagi orang-orang yang zalim itu, kemudian bisa ditebus, itu bisa disuap, tentu saja apapun yang mereka miliki di muka bumi ini akan digunakan untuk sebagai alat suap. Tetapi tentu saja pada saat itu tidak bisa suap menyuap. Artinya ini juga memberikan gambaran betapa dahsyat dan betapa tanggung jawab nanti di akhirat itu masing-masing. Tidak bisa ada semacam advokat atau pengacara-pengacara yang mau membela kita. Karena semuanya juga ya harus jadi pengacara bagi dirinya sendiri. Nah, apa pengacara bagi diri sendiri? Itu adalah perbuatan kita. Nanti dalam sejumlah hadis disebutkan yang akan menjadi pengacara kita di alam kubur saja misalnya. Nanti di atasnya ada sholat, sebelah kanan ada puasa, sebelah kiri ada zakat, di kakinya ada perbuatan-perbuatan yang itulah yang akan menjadi pembela-pembela kita. Jangan harap ada orang lain yang akan menolong. Dan orang lain juga sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, di sini digambarkan untuk orang-orang yang dolim itu, kalau mungkin mereka bisa menebus kesulitan pada hari kiamat, apapun yang mereka miliki di muka bumi ini akan dijadikan alat tebus. Tetapi kan belum tentu semua orang memiliki apa yang ada di muka bumi ini. Maka bagi orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa juga menebus. Jangankan bagi mereka yang tidak punya, bagi yang punya saja tidak bisa. Artinya betul-betul yang bisa membela kita pada hari kiamat itu adalah diri kita sendiri. Sehingga kembalilah kepada diri kita sendiri di sini. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan nampak bagi mereka dari Allah apa-apa yang mereka tidak perkirakan sebelumnya. Ini ayat futuristik kalau menurut saya, Pak. Yang katakanlah kalau kita baca saat ini Al-Quran itu menembus jarak, menembus waktu yang tidak terduga sebelumnya. Ini buktinya kan. Begini, kalau saya baca buku-buku yang terkait dengan protes-protes atau kajian-kajian studi Al-Quran menurut para orientalis, itu, sarjana-sarjana Barat Kristen yang sengaja mempelajari Al-Quran, mereka selalu mengecam mengenai kata-kata Al-Quran itu, mengenai kata-kata yang dalam Al-Quran yang ini tidak asli dan sebagainya, ini karangan Muhammad dan sebagainya. Kalaulah mereka mengaitkan dengan karangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup pada abad itu, mana mungkin bisa sefuturistik seperti ayat ini. Karena pikiran Nabi zaman itu, saya kira tidak jauh beda dengan umat manusia yang hidup saat itu. Jika betul-betul tanpa disertai petunjuk wahyu, tidak akan sejauh ini memberikan gambaran. Sehingga tuduhan-tuduhan para orientalis itu, sarjana barat yang mempelajari timur, khususnya Islam, itu keliru. Karena mana mungkin Nabi punya jangkauan pikiran yang jauh ke depan seperti ini. Kecuali karena Allah yang memberikan pengetahuan itu. Jadi dalam hal ini menguatkan keimanan bagi kita sebetulnya. Jadi Al-Quran itu maka silakan didalami. Ya memang alhamdulillah saya diberikan karunia oleh Allah bisa paham bahasa Quran, Pak. Ada satu kenikmatan tersendiri itu kalau membaca Quran sambil baca itu ada beberapa makna yang saya ngerti itu kan. Sehingga direnungkan dulu, oh iya. Dan itu kehidupan sehari-hari dipotret dalam Al-Quran itu betul itu seperti itu. Kalaupun baca saya memang cepat bacanya itu kan. Tetapi ada ayat-ayat yang itu kehidupan sehari-hari sehingga direkam. Jadi apapun yang kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu ada rekamannya dalam Quran itu sesungguhnya. Kalau kita mau mempelajari secara menyeluruh.
Tetapi sayang kalau ingin mempelajari Al-Quran secara menyeluruh itu waktunya panjang gitu kan, seperti ini. Baca tafsir itu udah sekian belas tahun belum selesai-selesai juga Al-Quran itu kan. Sehingga kadang-kadang kita sudah lupa lagi yang dulu itu bahas apa. Gitu kan. Tapi dengan kita paham bahasanya itu, dan itu juga butuh waktu, tidak simsalabim itu mempelajari Al-Quran langsung ngerti itu. Seperti yang metode sekarang bisa paham sekian 40 jam Al-Quran itu. Itu menurut saya itu jebakan bisnis saja itu. Tidak segampang itu. Itu perlu ada jiwa hadir di situ, perlu ada penjiwaan itu kan. Kalau tidak ada penjiwaan itu sulit dan butuh waktu lama itu kan. Nah, jadi ya metode yang paling ngepas itu ya seperti begini ini mungkin ya. Tidak seperti dengan cara-cara instan. Harus agak waktunya lama. Nah, kalaulah itu kita pelajari seperti itu akan terasa meresap. Gitu. Bahwa potret keseharian itu ada rekamannya dalam Quran. Apa yang disebutkan. Termasuk ini misalnya. Malam yakunu yahtasibun. Yang mereka dahulu tidak memperkirakannya. Itu Al-Quran sudah seperti itu. Dalam surat Al-Kahfi saja misalnya begini. Wa nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu ayat futuristik juga kalau menurut saya itu, Pak. Begini kata Al-Qur'an, apakah sukakah kami beritahukan kepada kalian semua dengan serugi-ruginya manusia, orang-orang yang rugi, yaitu alladzina orang-orang yang melakukan perbuatan saat ini dan menduga mereka telah melakukan perbuatan yang baik, tetapi annahum yuhsibuna, tetapi mereka sesungguhnya itu adalah salah sasar, tidak tepat. Nah, kita sekarang silakan bisa membacakan kehidupan dunia ini, semuanya merasa bangga dengan apa yang telah mereka perbuat, telah berbuat untuk kemanusiaan, telah berbuat untuk kepentingan masyarakat, itu dinilai baik-baik saja. Tetapi belum tentu benar di hadapan Allah. Apa sebab? Nanti ada syarat-syaratnya. Satu perbuatan itu dinilai benar di hadapan Allah itu harus pakai apa? Kita sekarang lihat para pekerja sosial kan misalnya. Perhatikan mereka yang aktif. Para pekerja sosial merasa sudah berbuat banyak. Para pekerja negara, para pejabat misalnya, sudah berbuat untuk rakyat sebanyak-banyaknya. Tetapi belum di dunia, belum di akhirat, di dunia saja sudah kelihatan bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Buktinya ditangkap KPK itu kan. Paling tidak melanggar hukum negara saja itu. Belum hukum agama lagi kan. Jadi dalam hal ini Al-Quran memberikan gambaran seperti itu. Kehidupan itu kan. Orang itu banyak menyangka telah berbuat benar, baik. Tapi belum tentu menurut Allah. Hal nunabbikum bil akhsarina amal alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka yang sesat sebetulnya dalam perbuatan-perbuatan mereka, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tetapi mereka menduga, mereka mengira, mereka meyakini telah berbuat dengan kebaikan-kebaikan. Tidak sedikit kita semua merasa sudah berbuat baik di kalangan kita, tetapi Quran menyatakan itu dhalla sa'yuhum, sesat jalannya itu. Siapa itu mereka? Ayat lain nanti menjelaskan. Nanti saya kira ayat yang lain itu kira-kira ini yang sedang kita bahas di sini. Artinya Al-Quran itu demikian futuristik, menggambarkan kehidupan sosial juga, bukan sekedar surga neraka saja. Surga neraka jelas, tapi kehidupan keseharian juga ada potretnya di dalam Islam, ajaran di dalam Al-Quran itu. Itu saya kira untuk ayat masih ada ya. Kemudian ayat terakhir nih. Kaidah masal insan durun. Apabila menimpa kepada manusia itu kesulitan, mereka segera mendekat kepada Allah, berdoa rame-rame. Ini dilakukan juga oleh siapapun mereka yang menentang kepada Allah. Segera, tetapi apabila nikmatnya itu dienyahkan atau di Allah berikan nikmat, langsung mengatakan innama utituhu ala ilmin. Itu berkat siapa dulu saya kan itu. Saya kan mengerti ilmu ini, mengerti ilmu itu sehingga saya berhasil. Lupa bahwa itu adalah pemberian Allah. Saya suka nepuk dada itu. Siapa dulu saya.
siapa dulu bapaknya itu kalau anaknya berhasil itu kan. Nah, itu bapaknya yang suka nepuk dada. Atau giliran ibu, siapa dulu ibunya yang mendidiknya, yang menyusui dan sebagainya. Kebanggaan itu biasa muncul di antara kita. Tapi giliran artinya melupakan Allah, tapi giliran ada musibah, ada kesulitan, nah, rajin ke masjid itu. Giliran sudah sembuh, lupa lagi itu masjid. Ada yang begitu, oh, banyak di sini. Ya, untuk mengingatkan saja dan supaya kita tidak begitu. Kemudian balhia fitnah itu ujian, tetapi mereka tidak mengetahui, gitu kan. Tidak sadar. Nah, perilaku ini juga kan perilaku sosial. Perilaku kita sehari-hari begitu. Kita lihat apakah diri kita sendiri atau lihat lingkungan kita begitu. Al-Quran telah menggambarkannya. Jadi sekali lagi Al-Quran itu tidak bicara soal akhirat melulu atau persoalan keimanan saja, tetapi juga potret-potret sosial kehidupan itu ada di sini. Qad qalaha alladziina min qablihim. Sebagaimana kelakuan itu dulu juga begitu. Artinya kelakuan manusia sejak umat zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman tidak jauh beda, sama saja. Yang berbeda itu budayanya. Kalau cara berpikirnya mereka juga bisa berpikir tajam juga zaman-zaman dahulu itu. Pintar-pintar juga, tetapi sesuai zamannya. Karena manusia itu sejak awal memang sudah diciptakan berakal. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam waktu kepada malaikat akan diberi ilmu tersendiri. Jadi Nabi Adam manusia pertama saja memiliki ilmu pengetahuan. Dan sampai sekarang juga begitu. Walaupun barangkali jenis pengetahuan itu yang berbeda, beragam sesuai dengan zamannya. Tetapi kemampuan berpikirnya sudah ada sejak zaman dahulu juga. Sejak manusia pertama saja ada. Walamma ya'amillah min itu ayat berikutnya. Fasobahum sayyat makasabu. Maka menimpa kepada mereka itu akibat perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi mungkin seperti peribahasa ya. Siapa menabur dia akan menuai. Itu selalu saya kira kaitannya juga dengan hukum kausalitas sebab akibat. Mesti begitu. Siapa yang berbuat dia akan menuai. Kalau perbuatannya baik tentu yang dituainya kebaikan. Tetapi kalau yang ditanamnya itu keburukan akan dituai juga keburukan. Itu adalah sunnatullah saja. Walladzina dzalamu min haula'i sayusibihum sayyi'atu ma kasabu. Dan orang-orang yang zalim dari mereka itu tentu saja akan menuai akibat perbuatan buruk mereka. Wa ma hum bimu'jizin. Ini pernyataan Allah. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak bisa melemahkan. Artinya tidak bisa melemahkan itu tidak bisa menolak. Karena mereka dahulu melakukan kejahatan kemanusiaan, katakanlah begitu, melakukan pendoliman gitu. Maka hasil kedolimannya itu akan dipetik nanti di akhirat. Dan tidak bisa menghindar. Tidak bisa mengenyahkan terhadap akibat perbuatan dolimnya itu. Begitu banyak kedoliman-kedoliman di muka bumi ini. Nanti memang di kehidupan dunia ini juga ada pengadilan. Tetapi bukan pengadilan sejati di muka bumi ini. Pengadilan sejati itu yang benar-benar pengadilan itu adalah nanti di hadapan Allah. Nanti dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan Allah yang akan menghukumi antara orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik pada hari kiamah. Perihal apa yang mereka persengketakan. Nah, termasuk orang-orang yang zalim juga itu. Itu akan memperoleh pengadilan yang sesungguhnya. Kemudian terakhir nih ayatnya. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Apakah mereka tidak mengerti, tidak tahu sesungguhnya Allah yang melebarkan rezeki. Dan bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah yang menyempitkannya. Nah, ini pernyataan Allah bagi kita semua. Mengapa tidak semua orang itu kaya, tidak semua orang itu miskin? Karena memang Allah sengaja dibuat warna-warni. Ada orang yang berkelebihan. Tentu pengertian rezeki di sini juga bukan hanya harta, benda, bukan uang saja, tetapi kesehatan, ilmu, kesempatan, dan berbagai
keluangan yang lain itu adalah rezeki dari Allah. Seperti misalnya kita begini, orang yang masih muda saja kok sudah sakit-sakitan gitu. Padahal ini udah 90 tahun masih seger bugar. Itu rezeki kesehatannya berbeda yang Allah berikan kepada kedua orang ini. Atau bisa jadi orang ini kok kerjanya tidak terlalu capek, cuma duduk-duduk di kursi, tapi uangnya banyak gitu kan. Yang bisnis online itu biasa gitu. Kan hanya ketak-ketik di internet saja itu. Tapi uangnya banyak ngalir itu kan. Ada juga yang para buruh bangunan dan sebagainya itu kerjanya mati-matian, tidak mati betulan, mati-matian aja itu Pak. Itu udah capek begitu sampai tidak puasa segala itu. Gara-gara kerjanya kecapean itu, uangnya paling sehari dibayar 100.000 gitu kan. Sepekan itu hanya 700.000, belum dipakai makan, tinggal berapa itu kan. Nah, itu memang di sini Allah mengatakan wayakdir, Allah juga yang menyempitkan. Jadi memang sengaja dibuat tidak sama orang itu. Apa hikmahnya? Supaya terjadi interaksi, kan? Coba kalau semuanya kaya, mana mungkin ada masjid semegah ini kan? Karena ngapain saya jadi buruh bangunan? Tanpa jadi buruh bangunan juga sudah punya uang 5 miliar di rumah, kan? Demikian juga kita semua, ngapain bekerja? Toh tanpa kerja juga sudah punya cadangan uang sekian gitu. Maka tidak terjadi interaksi sosial. Padahal tujuan Allah menjadikan manusia di muka bumi ini supaya jadi khalifah, kan? Memakmurkan. Artinya mengeksploitasi bumi dengan mengikuti standar tuntunan dari Allah. Nah, maka dibeda-bedakan di antara kita juga. Walaupun kita sama-sama sekolah dari universitas yang sama, dari sekolah yang sama, belum tentu jadi direktur semuanya kan. Yang satu walaupun sudah 20 tahun jadi staf saja gitu kan, kepala staf gitu kan. Tapi yang lain baru 5 tahun sudah diangkat jadi manajer, kepala bagian atau yang lain-lainnya. Nah, itu supaya terjadi interaksi sosial. Memang sengaja Allah beda-bedakan. Dalam hal ini Annallahu yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Allah yang melebarkan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki dan juga Allah yang menyempitkannya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Itu teh bagi orang-orang yang beriman akan jadi pelajaran, akan menjadi tanda makin kuat keberimanannya, bukan justru menjauh dari Allah, bukan menyalah-nyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kok saya sama-sama sebagai insinyur, katakanlah begitu kalau seorang insinyur, kok teman saya itu kayak raya minta ampun, saya insinyur kerek-kerek begini kan gitu. Nah, jangan nyalahkan Allah dalam hal ini dan seterusnya gitu kan. Di situ ada kesengajaan Allah dan di situ juga Allah memberikan peluang kepada kita karena manusia itu makhluk yang disuruh berusaha, usahanya itu yang akan dihargai oleh Allah. Bahwa belum tentu orang yang rezekinya banyak itu nilainya akan lebih baik di hadapan Allah, belum tentu di akhirat nanti. Karena bisa saja usahanya itu disertai dengan kecurangan, jilat atas, injak bawah, sikut kiri, sikut kanan. Bisa berhasil memang itu. Rezekinya banyak, sehatnya bagus, ilmunya banyak, tapi dengan cara-cara curang. Tapi orang yang jujur, katakan begitu, rezekinya sedikit, tetapi kejujurannya itu dihargai oleh Allah. Justru di akhirat dia yang akan beruntung nanti. Saya kira mungkin itu penjelasan di sini ayat inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sungguhnya itu adalah menjadi pelajaran, menjadi ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman. Artinya dalam hal ini tetaplah dengan lurus memandang beriman kepada Allah, jangan tergoda dengan hiruk pikuk kehidupan dunia, walaupun kita juga bagian dari harus hiruk pikuk, tetapi tetap niat atau keimanan ini jangan sampai pernah padam menghadapi seperti itu. Nah, ini tentu nasihat bagi diri saya sendiri dan juga bagi hadirin semua. Wallahu a'lam.